Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2024 13011. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul Sistem Manajemen Tiket Layanan Pelanggan. Untuk deskripsi sistemnya, sistem manajemen tiket layanan pelanggan adalah sistem basis data yang digunakan untuk mengelola pengaduan atau permintaan layanan dari pelanggan kepada sebuah perusahaan. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk membuat tiket layanan, sementara petugas atau customer service dapat menangani, memproses, dan menyelesaikan tiket tersebut sesuai kategori dan prioritas. Manajer dapat memantau status tiket dan kinerja petugas melalui data yang tersimpan dalam basis data. Selanjutnya ke ERD. Ini adalah Entity Relationship Diagramnya, digunakan untuk menggambar struktur basis data serta hubungan antar tabel dalam sistem layanan tiket. ERD ini memiliki 6 entitas utama, yaitu ada pelanggan, petugas, kategori tiket, status tiket, tiket, dan yang terakhir riwayat tiket. Untuk di tabel pelanggan, ID pelanggannya sebagai primary key, di tabel petugas, ID petugasnya sebagai primary key, di tabel kategori tiket, ID kategori sebagai primary key, di tabel status tiket, ID statusnya sebagai primary key, di tabel tiket, ID tiketnya sebagai primary key, di tabel riwayat tiket, ID riwayatnya sebagai primary key. Untuk relasinya, di tabel pelanggan berelasi ke tabel tiket sebagai one to many karena satu pelanggan dapat membuat banyak tiket, tetapi satu tiket hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Selanjutnya, tabel kategori tiket berelasi ke tabel tiket juga one to many karena satu kategori dapat digunakan oleh banyak tiket, tetapi satu tiket hanya memiliki satu kategori. Selanjutnya, di tabel status tiket berelasi ke tabel tiket juga one to many karena satu status tiket dapat digunakan oleh banyak tiket, tetapi satu tiket hanya memiliki satu status pada satu waktu. Selanjutnya, tabel tiket berelasi ke tabel riwayat tiketnya juga one to many. Satu tiket dapat memiliki banyak riwayat perubahan, tetapi satu riwayat hanya terkait dengan satu tiket. Nah, dan yang terakhir itu di tabel petugas berelasi ke tabel riwayat tiket juga one to many. Satu petugas dapat menangani banyak riwayat tiket, tetapi satu riwayat tiket hanya ditangani oleh satu petugas. Relasi many to many pada sistem ini terdapat antara entitas petugas dan tiket. Relasi tersebut dipecah menggunakan tabel riwayat tiket sebagai tabel penghubung sehingga masing-masing relasi berubah menjadi satu ke banyak. Selanjutnya, manipulasi data. Query insert itu digunakan untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Di sini saya berikan contoh menambahkan data ke dalam sebuah tabel pelanggan, maka akan muncul seperti ini. Sama halnya dengan tabel-tabel yang lain juga, tabel selanjutnya. Selanjutnya di sini ada query update. Update itu digunakan untuk mengubah data dalam sebuah tabel. Contohnya mengubah email pelanggan PINK. Sebelum diubah seperti ini Pak emailnya. Setelah diubah seperti ini, update pelanggan set email pinka2210@gmail.com. Maksudnya set email itu menentukan nilai baru yang akan diubah. Kalau where digunakan sebagai kondisi agar hanya data pelanggan dengan ID tertentu yang diubah. ID-nya P002, di sini P02 pinka. Saat diubah seperti ini Pak, berhasil. Untuk query delete-nya sendiri, delete itu digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Di sini saya memberikan contoh menghapus satu riwayat tiket. Sebelum dihapus seperti ini Pak. Setelah dihapus, karena di sini perintahnya R003, maka ID riwayat dengan R03-nya hilang atau terhapus. Selanjutnya, select dengan join. Query ini digunakan untuk menampilkan data tiket secara lengkap Pak. Untuk bagian select-nya itu digunakan untuk memilih kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Kalau from itu menunjukkan bahwa tabel utama yang digunakan adalah tabel tiket. Untuk join pelanggan menghubungkan tabel tiket dan tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan Pak. Kalau join kategori menghubungkan tabel tiket dengan tabel kategori tiket berdasarkan ID kategori. Selanjutnya join status itu menghubungkan tabel tiket dengan tabel status tiket berdasarkan ID statusnya. Nah, dengan join ini data dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam satu hasil. Untuk group by having, query ini digunakan untuk menghitung jumlah tiket berdasarkan status tiket Pak. Untuk count digunakan untuk menghitung jumlah ID tiket. Untuk join statusnya digunakan agar nama status dapat ditampilkan. Group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama status. Having digunakan untuk menampilkan hasil yang jumlah tiketnya minimal 1 Pak.
Untuk subquery, select ID tiket, judul tiket, tanggal buat digunakan untuk menentukan kolom apa saja yang ingin ditampilkan. From tiket itu menentukan data diambil dari tabel tiket. Where ID tiket in digunakan sebagai kondisi penyaringan data, artinya hanya menampilkan tiket yang ID tiketnya termasuk dalam hasil subquery. Nah, kata kunci in itu berarti termasuk dalam daftar, Pak. Untuk select ID tiket from riwayat tiket, where ID petugas sama dengan Y001, maksudnya ini adalah mencari ID tiket dari tabel riwayat tiket yang ditangani oleh petugas dengan ID Y001. Selanjutnya ke view. Create view tiket lengkap. Membuat sebuah view tabel virtual dengan nama view tiket lengkap, Pak. Untuk selectnya ini memilih kolom apa saja yang ditampilkan di dalam view. Kalau untuk from tiketnya menentukan tabel utama yang digunakan adalah tabel tiket. Nah, untuk join pelanggan itu menggabungkan tabel tiket dengan tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Untuk join kategori menggabungkan tabel tiket dengan tabel kategori tiket berdasarkan ID kategori. Untuk join status tiket menggabungkan tabel tiket dengan tabel status tiket berdasarkan ID statusnya, Pak. Nah, view ini menyimpan hasil gabungan beberapa tabel agar data tiket lengkap bisa ditampilkan dengan mudah. Untuk kesimpulannya, sistem layanan tiket pelanggan dirancang terstruktur dengan ERD, normalisasi hingga 3NF, dan implementasi SQL sehingga data terintegritas, efisien, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.